2 tahun. Kemudian ada masa perpanjangannya 2 kali kalau nggak salah, saya lupa. Kemudian setelah masa berlaku itu habis, kalau kamu masih ingin beroperasi, berarti namanya mengajukan naik tingkat konsesi. Nanti konsesi ini ada masa berlakunya. Kita melakukan analisis lagi. Kalau ternyata konsesinya 20 tahun, berarti setelah 20 tahun itu kalian beroperasi harus disasi ke negara. Seperti itu. Jadi dilepas nanti kepemilikannya, namanya konsesi. Nah itu. Kemudian kita lanjut ke gaya ya. Kalau kemarin itu untuk pembebanan struktur dermaga ini kita sudah menghitung gaya sandar dan gaya tambat, berting dan mooring. Kemudian sekarang kita gaya gelombang, arus dan angin. Ya di luar channelnya banyak lah. Karena untuk perizinannya itu biasanya kita kalau konsultan kan, konsultan harus bikin studi. Nah studi itu kan juga nanti banyak lagi yang harus dilibatkan. Apalagi kalau konsesi itu kita nggak hanya melibatkan perhubungan aja, kita melibatkan dari sisi keuangannya seperti apa, kemudian dari stakeholder kementerian lainnya seperti apa. Itu rapatnya lebih ini lagi. Dan kalian tahu ya birokrasi pemerintah kita seperti apa, jadi ya sudah. Nah kita lanjut ke gaya angin. Di sini gaya angin sumbernya itu saya pakai yang British Standard BSS 400 part 2, di mana rumusnya FV sama dengan Q dikali A dikali CD. Untuk Q-nya bisa pakai rumus 0,613 dikali VC kuadrat, di mana VC kuadratnya adalah kecepatan angin rencana. Di sini case-nya biasanya kita ambil yang maksimal 120 km per jam, kan termasuk paling cepat ya. Iya. Jadi kita ambilnya 120 km per jam. Kemudian untuk A-nya itu solid area, berarti luasnya. Kemudian untuk CD-nya adalah drag coefficient, di mana drag coefficient ini kita lihat dari tabel yang ada di sebelahnya. Nah ini nanti ada perhitungannya. Nanti akan saya kasih contoh perhitungannya pas kita pakai pemodelan SAP aja ya, biar jadi nanti hasil dari sini bisa langsung kita pakai ke pemodelan SAP-nya. Kemudian lanjut ke gaya arus, sama yang gaya arus ini pakai sumbernya British Standard. Rumusnya ada banyak ya, kayak di depan juga. Ini nggak saya jelaskan rinci, tapi nanti aja juga pas kita pemodelan di SAP baru sekalian saya kasih contohnya. Kemudian ada teori gelombang. Teori gelombang ini diantaranya ada gelombang itu mengalami refraksi, difraksi, dan ini ya refleksi. Nah untuk refraksi gelombangnya adalah pengaruh perubahan kedalaman laut yang memasuki perairan yang dangkal dengan membentuk sudut terhadap garis kontur kedalaman laut, sehingga gelombang secara berangsur memutar arah rambatan mendekati garis yang tegak lurus terhadap garis kedalaman, dan ketika gelombang mencapai pantai maka puncak gelombang akan sejajar dengan garis pantai. Jadi case-nya adalah misalkan ini area yang dalam, kemudian ini area dangkal, ini pantainya. Awalnya gelombangnya ada yang seperti ini, maka dia akan membelok lama-lama supaya dia tegak lurus terhadap garis pantai yang mendekati ini, yang mendekati pantai ini konturnya. Jadi dia mengalami refraksi atau perubahan arah gelombang. Kemudian bisa dilihat dari gambar yang ini. Nah kalau yang ini juga sama. Awalnya kan dia gelombangnya seperti ini nih. Kalau yang tentunya kan konturnya ya, konturnya ternyata semakin lama semakin memendek, semakin mendangkal, maka gelombang yang awalnya lurus seperti ini maka dia akan berubah. Nah ini ngikutin nanti dia bisa tegak lurus terhadap si kontur pantainya, seperti itu. Kemudian ada teori gelombang difraksi, itu apabila gelombang datang terhalang oleh suatu rintangan seperti memecah gelombang atau pulau, maka gelombang tersebut akan membelok di sekitar ujung rintangan dan masuk ke area terlindung di belakangnya. Jadi kalau misalkan seperti ini, nah ini kan di awal gelombangnya kayak gini arahnya. Kemudian karena dia terhalang, maka dia akan membelok supaya dia bisa tetap masuk. Kita juga sama kayak di sini. Di sini ada rintangan atau penghalang, arah gelombangnya seperti ini, maka dia muter. Nah, seperti itu.
gelombang yang mengenai atau membentur suatu bangunan akan dipantulkan sebagian atau seluruhnya. Sebenarnya teori gelombang ini ada hitungannya, cuma nggak saya masukin. Karena kalau kita modelin bisa, biasanya dia otomatis kayak gitu. Cuma di sini biar kalian tahu aja bahwa nanti teori gelombang ini biasanya kita pakai sebagai bentuk pertimbangan ketika kita ngedesain layout. Karena kan layout kalau kalian tahu pasti bentuknya cuma ini aja gitu kan. Case-nya di lapangan kadang kita bisa bikin dia agak miring, kadang kita bikin dia pinjat, kadang kita bikinnya T. Nah itu akan mempengaruhi si gelombangnya ini arahnya seperti apa kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh nggak ada, kita lanjut ke bagian fondasi dermaga ya. Ada contoh fondasi dermaga yaitu floating wharf. Kalau floating wharf berarti biasanya kita pakai ponton. Jadi kita nggak ada tiang, kita pakai ponton supaya dia bisa naik turun menyesuaikan si pasang surutnya pelabuhan. Nah, case ini biasanya dipakai pada pelabuhan dengan perbedaan pasang surut yang besar. Namun ada juga kenyataannya di lapangan ketika pasang surutnya besar, kita sebagai konsultan mengajukan untuk pakai ponton. Ternyata setelah kita evaluasi lebih baik pakai fixed structure atau tiang ya. Nah, itu juga bisa lebih berubah dari ponton ke tiang pancang biasa. Kemudian ini ada yang sheet piles. Kalau sheet piles berarti dia ini ya, ini tanah sebelah sini. Yang ini biasanya tanah, kemudian ini adalah bagian perairannya. Berarti ini adalah sheet pilesnya. Kalau untuk sheet piles biasanya berarti kita tambahkan ada ampunnya. Kemudian ada yang pakai kayu beton. Kayu beton kemarin kan kita pakainya di pemirsa gelombang ya. Nah, itu ada yang dipakai di fondasi dermaga. Cuma kalau untuk di Indonesia setahu saya nggak ada. Kalau ada kan yang untuk pemirsa gelombang itu udah yang peninggalan lama. Kemudian ada yang pakai concrete blocks seperti ini modelnya. Minusnya adalah kesulitan pengecekan konstruksinya karena harus menggunakan seorang penyelam. Kemudian yang paling umum seperti ini yang pakai tiang beton. Jadi ini tiang betonnya, kemudian ini structure-nya. Nah, ini adalah bagian dari tanahnya, daratannya. Nah, kalau ini bedanya dia pakai selimut beton. Umumnya kalau sekarang kita diminta untuk pakai selimut beton ini bagian atasnya ya, atau concrete. Nah, saya lupa, nanti sobat saya cari. Ya, tujuannya ini untuk melindungi dari ini apa? Ombak. Iya, hantaman ombaknya. Karena kan dia awet di sini ya. Biasanya kan paling sini tuh area yang paling sering kena ombak. Jadi dia untuk melindungi dari ombaknya supaya korosinya tidak terlalu cepat juga. Seperti itu. Kemudian tahanan tekan tiang panjang. Ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu ada tegangan desak material tiang panjang, ada pengaruh dari sambungan, nilai banding langsing, gesekan kulit negatif, efek kumpulan tiang panjang dan penurunan tiang panjang atau settlement. Kemudian ada tahanan tarik tiang panjang, faktor yang perlu dipertimbangkan, tegangan tarik material tiang panjang, pengaruh dari sambungan, efek kumpulan tiang panjang dan pemindahan ke atas kepala tiang panjang. Kemudian untuk analisis kondisi tanahnya ada gaya aksial. Gaya aksial ini kita dapat dari hasil pemodelan SAP. Kemudian ada gaya lateral diperoleh dari kondisi tanah dan gaya dukung tanah atau end bearing. Nah, untuk case di pelabuhan biasanya kita fokusnya pakai end bearing sih. Kita jarang pakai friksi supaya lebih aman aja. Jadi kita bisa pakai gaya dukung tanahnya atau end bearing. Untuk gaya lateral dan gaya dukung tanah ini kita pakai dari hasil survei tanah. Untuk gaya dukung tanah udah pernah belajar kan ya sebelumnya? Kemudian ada fixity point atau titik tetap virtual. Titik tetap virtual ini dengan anggapan bahwa pada kedalaman tertentu di situ sudah merupakan jepitnya tiang. Jadi sudah bisa untuk menahan tiang itu dari beban-beban di bagian dermaga atasnya.
fixity point ini rumusnya KCH sama dengan 0,15 N. N ini didapat dari NSPT dengan nilai N ini harus lebih besar sama dengan 2. Kemudian ada betanya titik tetap virtual, rumusnya akar 4 KCH dikali D per 4 EI. D nya diameter tiang, E nya modulus elastisitas, dan I nya adalah inersia tiang. Kemudian fixity point nya berarti sama dengan 1/beta. Kemudian kita lihat dulu dari rumus tekan limit untuk kondisi tanah non kohesif. Berarti rumusnya RU sama dengan 30 kali NB kali AB ditambah 0,2 NS kali AS dikali mu, di mana NB nya adalah nilai dari tanah lapisan bawah pada ujung tiang, kemudian AB nya luas ujung tiang panjang, NS adalah nilai rata-rata N sepanjang tiang panjang tertanam, kemudian AS keliling permukaan tiang panjang, dan ini adalah panjang tiang tertanam. Untuk NB ini ada rumusnya lagi, N1 tambah N2 dibagi 2, di mana N1 adalah nilai N pada ujung tiang, kemudian N2 adalah rata-rata N dari ujung tiang sampai 4B di atas ujung tiang. Seperti itu. Kemudian untuk yang tanah kohesif, rumusnya 8 kali CP kali AP tambah CA kali AS, di mana AP luas ujung tiang panjang, CP kohesi pada ujung tiang panjang, AS yang keliling permukaan tiang panjang, dan CA adalah adiksi rata-rata untuk total panjang tiang panjang. Total panjang tiang panjang. Kemudian untuk daya dukung tarik ultimatenya, non kohesif RU sama dengan 2 dikali N rata-rata kali AS. AS nya sama ya, luas limut tiang panjang, N nya adalah nilai rata-rata, tambah untuk yang kohesif sama dengan luas limut dikali adiksi rata-rata. Kemudian seperti itu dulu aja, biar paham sambil kita latihan.